Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna al-ijmali, makna ayat tentang tadi menghalalkan makanan yang bagus-bagus, bagus bagi kesehatan, juga enak dimakan, mengharamkan makanan-makanan yang menjijikkan. Al-ijmali global, didengarkan meskipun enggak bawa kitab, didengarkan. Ya'murullahu jalla sana'u. Mbak-mbak duduk wis rapat itu. Sakno sing luber ya. Ya'murullahu jalla sana'u ibadahul mu'minin bi an yatamatta'u fi hadhil hayatid dunya bima ahallahu lahum. Allah perintahkan jalla sana'u, Allah maha agung pujiannya, ibadahul mu'minin, kepada hambanya yang mukmin. Diperintah apa? Agar mereka dalam kehidupan ini yatamatta'u, menikmati, mengkonsumsi bima ahallahu, apa-apa yang Allah halalkan lahum, bagi mereka. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan agar orang-orang mukmin dalam hidup itu mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan Allah. Minal kasbil halal, dari pekerjaan yang halal. Warizqit tayyib, rezeki yang bagus, makanan yang cukup gizi. Wal mata'in nafi', dan barang-barang yang bermanfaat. Wa an ya'kulu min ladza'idzil ma'akil, dan Allah perintahkan agar orang-orang mukmin tadi makan dari makanan-makanan yang enak, lezat, allati abahaha, yang Allah mubahkan. Apa mubah itu? Boleh. Yang Allah bolehkan. Lahum, bagi mereka. Wa razaqahum iyyaha, dan Allah beri rizki mereka, iyyaha, makanan yang enak-enak itu. Menungso yo lucu. Enak-enak kopi malah ngombe cap topi miring. Aneh. Bisarti antakuna minal halalit tayyib, dengan syarat makanan yang enak-enak itu dari makanan yang halal, at-tayyib, yang baik, yang cukup gizi. Wa an yashkuru, dan Allah perintahkan agar orang-orang mukmin itu bersyukur. Kepada siapa? Allah, kepada Gusti Allah. Syukur atas apa? Ala ni'amihi allati asbaghaha alaihim. Syukur atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu atas orang-orang mukmin tersebut. Mereka harus bersyukur in kanu haqqan shadiqin, jika mereka orang-orang mukmin itu haqqan, benar, serius, shadiqina, jujur, fi ta'wal iman, dalam ngaku-ngaku iman. Jarene iman, jarene Islam, lek ancen temenan anak jujur,
Ayo makan yang halal, jangan makan yang haram. Ayo bersyukur lek ancene ngaku teman-teman iman. Abidinallah, juga benar-benar menyembah Allah. Ngaku-ngaku nyembah Allah. Ngaku-ngaku menjadi hamba Allah. Mungqadina, mereka harus patuh li hukmihi, hukum Allah. Jadi wong ngaku iman, ngaku Islam, kudu manut kepada hukum Islam. Muti'ina li amrihi, mentaati perintah Allah. La ya'budunal ahwa'a wasyahawat, tidak malah menghamba kepada kesenangan hawa nafsu dan asyahawat, nafsu birahi, hasrat kepada lawan jenis. Terus hati-hati temenan, hati-hati. Banyak aneh-aneh. Ya. Nah, ono berita guru memaksa murid ngumpuli kucing, akhirnya muridnya mati. Mungkin ada racun ya. Semacam-macam. Dijogo temenan. Pondok kene dijogo. Dan kalau sudah dijogo clear, bersih, clean, gak ada penyimpangan seksual, maka harus dijaga opininya. Jangan sampai ada narasi-narasi yang menfitnah. Kalau ada narasi yang menfitnah, ayo dilawan bersama. Ya. Tsumma bayyana ta'ala ma harramahu alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan ma apa-apa harramahu yang Allah haramkan alaihim atas umat Islam. Minal khaba'is, yakni makanan-makanan yang jelek. Al-mustakrahati, yang menjijikkan. Zaman wani ya mbak mangan cindil tikus. Nggak wani tau? Jijik tau? Lah itu haram ya. Mangan ular uget-uget wani. Haram. Mangan taek wani. Wong menjijikkan, haram ya. Allati tanfiru min hattiba'us salimah, yang allati tanfiru, yang menghindari minha, dari makanan-makanan menjijikkan itu. Apa yang menghindari? Attiba'us salimah, mental-mental yang normal. Secara umum orang kalau mentalnya normal mesti enggak gelem. Itu namanya haram, menjijikkan. Umume wong ra gelem uyuh. Dene ana wong gelem uyuh, ya berarti enggak umum. Jadi 1-2 gelem ngombe uyuh itu tidak membuat lantas uyuh itu halal. Uyuh ya tetap haram karena umumnya orang jijik. Cindil umumnya orang jijik, ukurannya umum. Apa? Mental, karakter, watak yang normal. Umumnya orang jijik karo tikus, karo cindil, karo ulo, karo cacing. Maka hukumnya haram. Perkara ana wong siji loro gelemangan ya tetep haram. Itu. Ya. Ora kok alasan aku gak jijik berarti halal. Apa kon mangan tae, aku gak jijik. Ya tetep haram.
Halo, kok padha ngantuk iki lha iki? Wiritan apa ngantuk iki? Belajar aja ngantuk ya lek ngaji ya. Jak oleh ngilmu. Au mimma fihi dararun. Atau dari makanan-makanan fihi yang di dalam makanan itu dararun ada mara bahaya. Merusak mudorot wadihun yang jelas. Lil badani merusak badan, merusak fisik. Fadzakara ta'ala, maka Allah pun menyebutkan annahu innama harrama alaihim, bahwa Allah sungguh haramkan atas mereka al-maitata bangkai. Jijik apa enggak bangkai itu? Jijik tak? Jijik. Waddama darah. Jijik. Jijik. Termasuk gak oleh apa darah kental ya menjadi. Didih gak oleh lah ya, mangan didih ku gak oleh. Haram. Walahmal khinzir, daging babi, wasairal khaba'is, dan makanan-makanan menjijikkan sair yang lain. Kama harrama alaihim kulla dhabihatin zubihat lil asnam. Sebagaimana Allah juga haramkan atas orang-orang mukmin semua sembelihan yang disembelih untuk berhala, auli alihatihim, atau disembelih untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ono wong rame-rame rungokno ning pinggir segoro. Lah pembelih kebo persembahan untuk Nyi Roro Kidul, ya haram dimakan. Ya. Karena niat nyembelihnya untuk Nyi Roro Kidul. Ono mana wedhus ireng disembelih. Kayak apa? Persembahan untuk danyangnya Gunung Kawi. Jek sugih. Haram. Karena niat sembelihnya tidak karena Allah. Sembelih untuk sesembahan orang kafir. Mana sesembahannya? Al-maz'umah, sesembahan yang diada-ada. Sebetulnya enggak ada Tuhan yang namanya Danyang, Tuhan yang namanya Nyi Roro Kidul, enggak ada. Itu ada. Kalau di Laut Selatan itu ada Nyi Roro Kidul, kenapa adanya di Jawa tok? Neng Eropa kok ora ono Nyi Roro Kidul ya. Neng Afrika gak ono Nyi Roro Kidul. Itu berarti apa? Tuhan yang sebetulnya enggak ada di apa? Apa diada-ada itu apa? Aslinya gak ono, tapi dianggap ono. Ya. Fiktif. Wa kullama dzukira alaihi ismu ghairillah. Dan segala sembelian yang disebut nama selain Allah alaihi ketika nyembelih tadi. Orang jahiliyah kalau nyembelih Bismillah tawal Uzza. Ini disembelih atas nama Tuhan Lata dan Uzza. Haram. Ya. Bismi danyange prapatan. Sembelih haram. Lakin idza turra al-insanu, akan tetapi jika lagi kepepet, darurat, al-insanu manusia,
wa alja'athu dan memaksa dia al-hajatu ila akli syai'in min hadhil muharramat, memaksa dia terpaksa perlu makan sebagian dari barang-barang haram ini, asal ghaira baghin bi aklihi, tidak melewati batas dengan makan haram itu. Ghaira baghin, tidak melewati batas, ma harramallahu alaihi, apa-apa yang Allah haramkan. Nah, kalau orang dalam keadaan terpaksa, timbang mati, keluwen, enggak ada makanan yang halal, falaisa alaihi dzambun, maka tidak ada dosa atas dia. Terpaksa makan tikus, timbang mati, tentara gerilya di tengah hutan, kehabisan bahan makan, luwe, ono bedes kan haram, bedes tangkep, tembak, beleh, makan, boleh, enggak dosa, asal tidak melewati batas. Melewati batas itu gimana? Kan zaman terpaksa karena kelaparan. Ya sekiranya makan segini, saon, 2 on daging, sudah cukup ya sudah. Ojo tambah enak, oh enak daging pedas itu baik. Oh, tuku sate, golek areng, tuku kecap, kayak sunduk, ya, sampai entek 50 tusuk. Oh, bareng ngono nggawa 2 kilo nek go mulih kenang-kenangan. Itu jenenge sudah melewati batas kedaruratan. Tidak lagi darurat. Namanya makan dalam keadaan darurat itu ya. Daging babi, daging apa namanya darurat. Sembelih diambil segini, bakar sudah. Ya enggak usah dibumboni, langsung dimakan, kenyang, berangkat lagi. Kalau zaman enak-enakan di situ tambah dikejar musuh zaman. Itu namanya darurat. Nah kalau gitu tok boleh. Falaisa, tidak ada alaihi atasnya, apa yang tidak ada, dzambun dosa, au mukhalafatun atau tidak menyalahi syarak, wong darurat ya. Tidak ada unsur menyalahi syarak. Wala mutajawizin qadrad darurah, tidak melewati batas apa tadi? Batas darurat. Li'annallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kalau ada hambanya yang makan haram karena darurat, ya dimaafkan. Bocah-bocah lek kentekan sangu gak bareng nyolong ya. Timbang nyolong mending langsung matur pengurus. Engko karo pengurus dijak mam ning dalem. Lek kentekan sangu ya ngono ya. Yaghfiru lil muttarri ma sadara minhu. Allah mengampuni bagi orang yang Allah mengampuni bagi orang yang darurat kepepet ma perbuatan haram satara yang muncul minhu dari orang yang lagi kepepet itu min ghairi iradatin tanpa dia tanpa dia kehendaki. Kan sebetulnya makan haram itu ya enggak dikehendaki, wong namanya darurat. Rahimun bil ibad,
Allah Maha Pengasih kepada para hambanya. Maha Pengasih itu bagaimana? La yasra'u, Allah tidak mensyariatkan lahum kepada para hamba itu, tidak mensyariatkan ma hukum-hukum fihi dhiqu, yang di dalam hukum itu ad-dhiqu, sempit, wal haraj, memberatkan. Allah itu Maha Pengasih kepada hambanya, tidak mungkin mensyariatkan apa-apa yang menyulitkan, membuat sulit hamba. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, sisi keterkaitan ayat ini, ayat mana? Ayat yang memerintahkan hanya makan yang halal. Sisi keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat yang terdahulu. Bayyanallahu ta'ala fil ayatis sabiqah halal ladzina yattakhidunal andad min dunillah. Allah terangkan di ayat-ayat terdahulu tentang keadaan orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan tandingan min dunillah, selain Gusti Allah. Yuhibbunahum, orang-orang musyrik itu mencintai Tuhan-Tuhan tandingan itu. Patung digai-gai dhewe, mari ngono disembah. Yang paling lucu ya nang Indonesia, rungokno. Di Mojokerto, sekitar desa Kedung Maling dan segala macamnya. Itu rata-rata Muslim NU wong Mojokerto. Memproduksi patung-patung. Dijual kembali sana. Lucu saya pikir. Sehingga patung malah nyembah pangeran. Dalam ayat yang terdahulu Allah terangkan keadaan orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kama habbatillah. Orang-orang musyrik itu mencintai Tuhan-Tuhan tandingan itu seperti mencintai Gusti Allah. Wa asyara ila anna sababa dzalika, dan Allah isyaratkan bahwa sebab terjadinya hal itu, nyembah-nyembah selain Allah itu sebabnya apa? Huwa hubbu khitamid dunya, yakni cinta, senang menumpuk harta. Orang-orang kedonyan, delok nek ning Jawa, asline Islam, tapi kedonyan pengen celak sugih. Akhirnya percaya nang danyange Gunung Kawi ta? Ya, golek kesugihan nang Gunung Kawi. Sampai kadang anake didadekne apa lek ngarani? Tumbal, ya. Apa penyebab mereka percaya nyembah nanggone danyange Gunung Kawi? Selak kepengin sugih. Penyebab itu suka menumpuk harta. Andai orang itu santai-santai, kaya biasa, melarat biasa. Saya kaya bisa menyembah Allah, saya melarat juga bisa menyembah Allah. Andai orang itu begitu aja, maka enggak perlu dia gara-gara pengen sugih terus nyembah nyiror, kok nyembah nyiror. Nyembah gunung, wartibatu masalihil mar'usin bimasalihir ru'asa fir rizqi wal jah. Dan penyebabnya lagi adalah hubungan keterkaitan antara kepentingan rakyat yang dipimpin
dan kepentingan para pemimpin. Kadang-kadang rakyatnya kepengin iki menang, tokoe pengen iki menang, saking lek pengen menang neng dukun-dukun didukuni. Pilihan DPR, pilihan bupati ngangge dukun, malah percaya nang dukun dan itu musyrik. Fir rizqi wal jah, dalam hal mendapat rezeki dan pangkat, itu salah satu penyebab orang jadi musyrik. Wa khataban nasa kullahum, Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia bi an ya'kulu mimma fil ardi, agar mereka makan apa saja yang ada di muka bumi. Id abahalahum jami'a khairatiha wa barakatiha, sebab Allah mubahkan, Allah bolehkan kepada umat manusia semua hasil bumi, wa barakatiha, sama semua hasil bumi asalkan halal. Bisyarti an takuna halalan thayyibah, dengan syarat hasil bumi itu halalan thayyibah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, wahai umat manusia, makan apa saja yang ada di muka bumi yang halalan thayyibah. Wa bayyana su'a halil kafirin, dan Allah terangkan betapa jeleknya keadaan sikap orang-orang kafir. Al-muqallidin, yang norok bontek, ikut aja nenek moyang. Kenapa mas? Nyembah berhala. Ini kebiasaan tradisi nenek moyang. Kan ngono tuh. Nak butuh ma ya'budu abauna, kami menyembah yang disembah nenek moyang. Iku jenenge nerek norok norok bontek. Ya norok bontek, ngikut aja. Alladzina yaquduhum ar-ru'asa, yang mana para pemimpin, para tokoh menggiring orang-orang awam yang kafir, kama yaqudur ra'i al-ghanam, sebagaimana si penggembala menggiring menuntun kambingnya, jak ngalor-ngalor, jak ngidul-ngidul, ya ta, haram gelem, itu jenenge norok bontek, ya. Enggak boleh, wong kita punya akal sehat. Li'annahum la istiqlala lahum fi aqlin wala fahmin. Kenapa orang-orang kafir itu ngikuti pemimpinnya, termasuk dijak haram-haram, dijak musyrik gelem? Karena orang-orang kafir itu tidak mandiri dalam berpikir, wala fahmin, maupun dalam memahami. Ngikut. Summa wajjahal khitab fi hadhil ayat lil mu'minin. Lalu Allah arahkan perintah, Allah tujukan perintah ini dalam ayat ini. Ditujukan pada siapa? Kepada orang-orang mukmin secara khusus. Kenapa? Beda sih karakter orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir norok bontek pada pemimpinnya, orang mukmin berpikir li'annahum ahaqqu bil fahmi. Kenapa perintah ini ditujukan pada orang-orang mukmin? Karena orang-orang mukmin itu lebih pantas untuk paham. Wa ajdaru bil ilmi, lebih pantas untuk mengerti. Wa ahra bil ihtida', lebih pantas untuk mendapatkan hidayah. Ini ahaku, ajdaru, ahro maknanya sama. Lebih pantas. Wis.